Haleluya. Asre. Salam penyertaan Tuhan. Haleluya, kita mengucap syukur atas sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kita. Amin. Hingga kita ada di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita semuanya yang siap, mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kita persiapkan seluruh hati kita, hidup kita untuk menyembah Dia di tempat ini. Sebab satu keinginan kami Tuhan itu bersekutu dengan Engkau Bapa. Hanya dengan kepadamu Tuhan, hanya dekat kepadamu Bapa. Ada kekuatan, ada ketenangan bagi setiap jiwa kami, bagi setiap hati kami Tuhan. Kami
kami semua yang tetap setia Tuhan hidup dalam Engkau Bapa. Sebab begitu indah Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan setiap musim sekalipun Tuhan yang berubah-ubah Tuhan, Engkau Tuhan tetap kami yang setia Tuhan. Biar Engkau dapati setiap kami Bapa, seluruh pemuda-pemudi remaja yang tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan Engkau adalah firman yang membawa kehidupan bagi setiap kami Tuhan. Dan hidup kami Tuhan Yesus semakin diubahkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan Yesus seluruh kebenaran-Mu Tuhan itu dapat meneguhkan setiap kami Bapa. Dan seluruh setiap pujian penyembahan kami, Engkau bertata, Engkau bergirang atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Bahkan seluruh ibadah kami Tuhan Yesus dari awal Tuhan sampai akhir, semuanya limpah dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan, limpah dengan daulatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapa, kami pada hari ini Tuhan menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan, berhasil bertemu dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, dengan bersah hati kami akan menghancurkan segala pesaing iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan, roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh apapun namamu tidak bisa menjamah kami. Kami tolong usir Kau di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan, melawan setiap hati kami yang menyembah di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai bersalaman. Haleluya. Katakan kepada setiap kiri kanannya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita mau Tuhan juga diberkati atas setiap pujian penyembahan kita. Amin. Mari kita semuanya silahkan duduk. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Buka mata hatiku Tuhan. Haleluya. Dan biarlah setiap mata kami Tuhan tetap terus memandang hanya kepadamu. Haleluya. Mari kita semuanya bertepuk tangan. Kita muliakan Tuhan kita. Pujian kami kepadamu Tuhan. Sama-sama kita katakan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang dengan sukacita. Yakin katakan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang.
lihat kiri kanannya. Masih ada semangat untuk bersuka cita memuji Tuhan? Amin. Semuanya masih semangat, amin. Haleluya. So kita mau bernyanyi senada dengan surga, amin. Haleluya. Mari semuanya kita berikan tepuk tangan yang dahsyat yang meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawan setiap hati kami yang menyembah kepadamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian kita. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu yang membebaskan kami, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Lambaikan tanganmu di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Kami datang bersatu Tuhan, membawa pujian kami hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Dengan bersuka cita katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Dengan imanmu nyatakan, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di bumi. Sampaikan kedua tanganmu, serukan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Dan semua tetap bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Sama-sama kita nyatakan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama sambil melompat katakan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama serukan bersama-sama. Bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan seluruh semesta Tuhan Yesus akan bersama-sama Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Biar pujian kami Tuhan senada dengan Engkau Tuhan.
Allah kami yang kudus, Allah kami yang mulia. Kami nyanyikan, nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami yang di sini, kami yang di sini sujud menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Allah yang kudus. Kami nyatakan kepada-Mu Tuhan. Dengar suara di surga seperti aliran air, penyembahan yang dari tatamu. Pujian pengagungan dari segala bangsa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dengar suara di surga
kami sembah, kami puja, kami tinggikan, kami agungkan di atas segala-galanya. Segala pujian hormat, kemuliaan-Nya bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Raja segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa, yang berjaya, yang memerintah, dan pemerintahan Kau selama-lama. Terima kasih Bapakku yang di sorga. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan menerima kebenaran-Mu. Setiap pemuda pun remaja sudah membukakan hati, roh pengertian itu mengalir atas mereka, sehingga setiap firman Tuhan disampaikan, mereka mengerti, mereka menerimanya dengan penuh sukacita. Bahkan firman Tuhan itu akan menjadi milik mereka. Tuhan tentu menguatkan, meneguhkan, memberkati, bahkan memperlengkapi setiap mereka di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan Yesus, hingga pada akhirnya lawatan-Mu terjadi dengan luar biasa, bahkan tidak ada satu pun Kau lalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersatu mengusirkan segala pekerjaan setan kegelapan, pengganggu pengacau pikiran, membara, tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami usirkan, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, ada Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa, mengurapi kami. Terima kasih Bapa yang di sorga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang luar biasa yang sangat mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah kita terus setia ya untuk mengikut Tuhan sampai kepada kesudahan. Seperti firman Tuhan berkata, yang baik itu banyak, tapi yang setia Tuhan mencarinya ya. Jika Tuhan mencarinya, maka Tuhan akan menemukan setiap saudara. Haleluya. Katakan kepada kiri kanannya, kalau Tuhan mencarimu, maka Tuhan akan menemukanmu. Karena engkau setia dan sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah tentu setiap firman Tuhan yang disampaikan, tidak akan kembali sia-sia ya. Haleluya, supaya apa yang sudah saudara korbankan waktu, nah ini ya, materi, mungkin kegiatan-kegiatan lain saudara tinggalkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari bukakan hatinya ya. Saya percaya semuanya sudah membukakan hati itu firman Tuhan. Yuk, bagaimana supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah tidak ada yang bisa mengubahkan kita selain Tuhan, selain firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Bahkan dikatakan dalam kitab Yesaya ya, tidak akan kembali sia-sia ya, tapi berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Mari semuanya aktif ya. Haleluya. Dimulai saudara ya. Haleluya. Harus ada perubahan di dalam kehidupan saudara dengan respon. Nah bagaimana saudara mengikuti ibadah ini. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Semua membaca ya dengan suara yang kencang. 1, 2 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semuanya suka diberkati oleh Tuhan, suka saudara supaya kehidupan kita diangkat ya. Tidak biasa-biasa saja sehingga terjadi perubahan dalam hidup kita. Itu semuanya bisa Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan ya kepada setiap anak-anak Tuhan. Tapi tentu kita harus tahu ada hal yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus saudara kerjakan, bagian daripada setiap saudara harus dilakukan. Karena bagian Tuhan akan melakukan bagiannya. Nah di sini dikatakan tadi, dari awal, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah di sini dikatakan ya, diingatkan. Nah ya, supaya selanjutnya saudara, apa yang Tuhan sudah persiapkan, berkat-berkat yang sudah Tuhan persiapkan itu akan menjadi milik saudara. Tapi ada bagian daripada pemuda-pemudi. Nah ya, bagaimana supaya berkat Tuhan itu terjadi ya, digenapi di dalam hidup saudara. Yaitu dikatakan apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita saudara
dikatakan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, berarti kita harus mengarahkan telinga kita, mengarahkan perhatian kita. Kita fokus kepada apa yang diperdengarkan kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi mengarahkan telinga kita, mengarahkan perhatian kita kepada apa saudara yang akan kita dengar. Haleluya. Kepada apa yang disampaikan kepada kita supaya kita mengerti. Jadi tidak hanya berlalu begitu saja, ya, atau saudara mengabaikannya, apa itu, atau saudara meremehkannya, itu enggak perlu. Berarti itu bukan baik-baik. Kalau kita dikatakan mendengarkan suara Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, harusnya kita memberikan segenap kehidupan kita. Amin. Harusnya kita memberikan perhatian kita. Kita harus fokus saudara ya akan apa yang disampaikan. Nah supaya apa yang disampaikan itu kita bisa mengerti. Haleluya. Tidak hanya mendengar saudara kemudian berlalu. Nah sehingga kita nggak tahu nanti untuk mengerjakan dan melakukannya. Jadi kalau kita baik-baik berarti kita harus penuh perhatian. Haleluya. Nah ya, jadi Tuhan ingatkan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali dilakukan bagi setiap umat Tuhan. Jadi jangan mau saudara kehilangan fokus pada saat diperdengarkan atau disampaikan firman Tuhan. Nah saudara harus berusaha ya untuk memberikan perhatian, memberikan telinga, memberikan hati saudara, hidup saudara untuk apa yang disampaikan. Haleluya. Karena itu sangat penting. Karena dengan mendengarkan baik-baik, saudara akan mengerti apa ya yang disampaikan itu. Haleluya. Kalau saudara mengerti berarti nanti saudara akan tahu yang untuk melakukannya. Bahkan bukan hanya tahu, tapi nanti saudara akan benar untuk melakukannya, tidak akan salah. Haleluya. Nah kalau saudara sungguh-sungguh, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, makanya saudara bisa mengerti bahkan bisa memahami. Haleluya. Nah kalau saudara mengerti dan bisa memahami berarti apa yang saudara lakukan. Nah kalau misalnya sesuatu apa yang disampaikan itu pertanyaan saudara akan bisa menjawabnya. Haleluya. Kalau mendengarkan baik-baik. Tapi kalau tidak saudara nanti bingung. Ya, atau saudara nanti bertanya lagi kepada kiri kanan apa yang disampaikan tadi ya. Firman Tuhan tadi apa ya. Nah kenapa saudara? Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak mendengarkan dengan baik-baik. Haleluya. Nah jadi di sini Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh serius, fokus saudara. Karena ini suara Tuhan. Haleluya. Karena ini ada firman Tuhan, perkataan Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan kepada setiap saudara. Dan itu tentu akan memberkati, menguatkan, meneguhkan, bahkan akan mengubahkan kehidupan saudara. Mengubahkan pola pikir saudara. Haleluya. Nah ya, sehingga saudara akan semakin bergairah, bahkan semakin sungguh-sungguh, bahkan semakin berkenan untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti firman Tuhan tadi, dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi saudara, kita harus mendengarkan. Nanti kita akan lihat, dikatakan firman Tuhan. Cepat saudara mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa diingatkan seperti itu? Kan ada saudara, misalnya disampaikan pertanyaan. Walaupun ini misalnya perlombaan, tapi memang harus mendengarkannya dengan baik-baik supaya bisa menjawabnya dengan benar. Misalnya saudara disampaikan 4 kali 2 sama dengan, langsung dijawab. Padahal saudara masih ada lagi berikutnya, 4 kali 2 sama dengan dibagi 2 lagi. Kemudian nanti kalau dia cepat saudara langsung menjawabnya, tidak mendengarnya dulu dengan baik-baik, langsung dia jawab nanti 4 kali 2 8. Padahal masih ada dikatakan apa? Dibagi 2. Haleluya. 4 kali 2 sama dengan 8. Langsung dijawabnya padahal masih ada lagi. Untuk berikutnya dibagi 2 berarti menjadi berapa? Jawabannya yang betul itu berapa? 4. Haleluya. Itu saudara ya. Contohnya seperti itu. Supaya kita bisa menerima info itu dengan seutuhnya. Haleluya. Kita bisa menerima info itu saudara dengan sempurna. Ya, tidak saudara setengah.
Kalau info itu saudara peroleh setengah, tentu saudara akan salah mengerjakannya. Kalau salah mengerjakannya, ya berarti gagal. Haleluya. Nah, kebenaran firman Tuhan begitu juga. Kalau saudara nggak fokus, nggak sungguh-sungguh, nanti saudara nggak bisa mengerti. Saudara nggak bisa memahami. Ya, bagaimana saudara bisa melakukannya kalau saudara tidak mengerti, saudara tidak memahami apa maksud daripada firman yang disampaikan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini tadi karena tidak mendengarkan dengan baik-baik. Haleluya. Nah ya, makanya saudara di awal tadi, nah sebelum nanti lanjut saudara, nah apa yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, nah ada bagian daripada anak Tuhan, yaitu apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mungkin nanti kita akan selanjutnya bagaimana ya supaya aku bisa mendengarkan suara Tuhan Allah. Pertama sekali saudara, nah dengar dulu apa yang disampaikan firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, atau di kelompok sel, atau di ibadah minggu, atau ibadah muda-mudi. Ayo saudara dengarkan, haleluya. Nah setelah saudara dengarkan dengan baik-baik dan lakukan. Nah jikalau saudara sudah setia di sana, maka Tuhan akan mempercayakan supaya saudara apa? Bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, nah Tuhan akan berbicara nanti kepada saudara mungkin tentang sesuatu, atau tentang kehidupan saudara, tentang masa depan, atau ya saudara sedang menghadapi masalah. Nah Tuhan akan berbicara kepada saudara untuk solusinya, apa yang saudara harus kerjakan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Tapi satu hal ini dulu, ayo dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu firman Tuhan, dengarkan dulu saudara. Nah apa yang sudah tertulis di Alkitab, haleluya. Nah dengarkan dulu itu baik-baik. Nah kalau saudara sudah memang suka ya fokus saudara, nah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tentu saudara, nah Tuhan akan lebih lagi berbicara kepada saudara. Bisa secara pribadi, haleluya. Bahkan dikatakan face to face ya, muka dengan muka nanti Tuhan bisa berbicara. Tetapi saudara untuk itu ayo dari dasar dulu, haleluya. Nah ya, makanya kan dikatakan setia kepada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Kalau firman Tuhan yang tertulis saja, saudara nggak bisa mendengar, maksudnya nggak fokus, nggak baik-baik mendengarkan, bagaimana nanti saudara bisa mendengar suara Tuhan? Ya, secara pribadi berbicara kepada saudara. Nah itu tidak akan mungkin saudara, karena firman Tuhan yang sudah tertulis saja saudara abaikan. Apalagi kalau Tuhan berbicara, bisa-bisa nanti saudara tidak menghiraukannya. Jadi jadi ingat di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2 ini saudara diawali ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kenapa? Selanjutnya nanti saudara akan mengerti ya. Selanjutnya nanti saudara akan mengerti. Nah apa yang harus saudara perbuat, apa yang harus saudara kerjakan. Karena apa? Saudara sudah diingatkan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena firman Tuhan ini tentu sangat penting sekali. Kita tahu saudara, dan saya percaya kita meyakini, mengaminkan bahwa firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini adalah itu isi hati Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah mari kita lihat saudara dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 19 sampai 20. 1-2 ya. Kita baca bersama-sama ya, semua sungguh-sungguh. 1-2 ya. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah ya, jadi Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Nah dikatakan, yo umatku Israel, jika kamu menurut dan mau mendengar. Lihatlah, jadi sangat penting sekali mendengar saudara. Haleluya, apalagi ya mendengar suara Tuhan. Mendengar ya apa isi hati Tuhan, itu sangat penting sekali. Ya, kenapa akan terjadi berikutnya kalau mau menurut dan mau mendengar. Lihat,
Ya, bagaimana dia menurut kalau dia tidak mendengar? Tentu dia harus mendengar dahulu. Haleluya. Nah ya, apa perintah, apa aba-aba. Sehingga dia menurut, dia mengikutinya, dia mematuhinya. Amin. Maka kamu dikatakan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi untuk memakan hasil baik dari negeri itu ada petunjuk Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya ini, ya. Bagaimana supaya engkau memakan hasil baik dari negeri itu? Ayo dengarkan, turuti. Kalau tidak engkau tidak akan dikatakan. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, berarti saudara tidak mau mendengar, tidak mau menurut, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi saudara, nah bangsa Israel ini sesungguhnya ini mereka sedang berada dalam ini ya, dihadapkan kepada satu maut, kematian. Ya, tapi bagaimana supaya mereka itu bebas dilepaskan dari maut, dari pedang ini tadi. Memang Tuhan berkuasa melakukan segala perkara, ya. Tuhan berkuasa melakukan apapun itu saudara, yang saudara perlukan, yang saudara inginkan, ya. Apapun yang menjadi doa saudara, Tuhan itu berkuasa untuk menjawab. Tetapi ada hal bagian yang harus saudara kerjakan. Seperti bangsa Israel ini yang mereka sedang diperhadapkan kepada maut. Tapi mereka bisa bebas, bisa lepas dari pedang. Harus apa saudara? Mendengar suara Tuhan dan menuruti petunjuk Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Begitu juga bagi setiap kita pemuda-pemudi kerap sekali. Nah saudara menginginkan supaya doa saudara dijawab Tuhan. Supaya saudara dibebaskan dari masalah pergumulan. Nah ya kesulitan-kesulitan hidup saudara. Nah tuh ya saudara mau supaya Tuhan segera menolong saudara. Tetapi saudara gak pernah bertanya apa ya maunya Tuhan ya. Apa ya yang Tuhan mau supaya aku lakukan? Apa ya yang Tuhan mau supaya aku kerjakan? Bagian apa ya yang harus aku lakukan supaya saudara dibebaskan dari segala kesulitan, dari segala masalah. Ya Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jawaban. Seharusnya memang kita seperti itu. Haleluya. Harus bertanya juga kepada Tuhan, ya. Jangan kita saudara hanya berperkara menyatakan Tuhan aku ingin ini, Tuhan aku lagi kesulitan, aku lagi kepepet, Tuhan aku lagi dalam pergumulan, Tuhan aku lagi dalam kesulitan. Nah ya saudara kita sampaikan unek-unek isi hati kita, itu tidak salah. Tapi saudara coba tanya Tuhan juga, Tuhan apa ya yang harus aku lakukan? Haleluya, apa ya yang harus aku kerjakan ya? Nah supaya aku mendapat jawaban doa, supaya aku dibebaskan dari kesulitan dan masalah. Nah ya yang sedang kuhadapi ini, kalau tidak Tuhan lihatlah apa yang terjadi. Nah ya kalau Tuhan tidak menolong apa yang terjadi, Tuhan aku bisa gagal, aku bisa ini Tuhan Yesus. Ya tidak ini ya, tidak bisa meneruskan kehidupanku, tidak bisa meneruskan studiku, tidak bisa meneruskan masa depanku. Tuhan Yesus kalau kau bukan menolong aku tidak akan bisa. Nah seperti bangsa Israel diperhadapkan, ya diperhadapkan oleh apa? Pedang, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Tapi Tuhan bisa membebaskan bangsa Israel dari pedang, dari maut, dari kematian. Tapi Tuhan katakan apa? Jika kamu menurut dan mau mendengar. Haleluya. Nah kita juga seperti itu saudara ya. Kita mau mendengar. Mendengar saudara untuk apa? Tentu untuk dipatuhi, untuk dituruti. Bukan hanya mendengar. Kemudian saudara berlalu begitu saja. Nah itu enggak ada nanti efeknya dalam hidup saudara. Kalau hanya cuma mendengar. Karena kitab Yakobus juga berkata kamu jangan hanya menjadi pendengar. Tapi menjadi apa? Pelaku firman Tuhan. Kitab Yakobus berkata seperti itu. Kalau tidak dikatakan kamu menipu dirimu sendiri. Kalau hanya mendengar tapi tidak menjadi pelaku. Jadi pemuda-pemudi seberapa bisa saudara lakukan, ayo lakukan. Haleluya. Haleluya. Yuk katakan kepada kiri kanannya seberapa bisa. Yuk katakan kepada kiri kanan, semua baik-baik dengarkan ya. Yuk seberapa bisa engkau melakukan kehendak Tuhan, mari lakukan. Maka Tuhan akan melakukan
bagiannya di dalam hidupmu. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya kita hidup menurut firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan, lakukan. Nah seperti kitab Yesaya tadi ya, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu ya. Kan mereka kan dibawa saudara keluar dari Mesir, dibawa ke tanah Kanaan ya, tanah perjanjian saudara ya, yang sangat subur. Bahkan nah saudara yang kasih nama Yesus ya, ini banyak susu dan madunya ya, bahkan buah-buah anggurnya saudara. Tapi ini tadi, ayo harus menurut dan mendengar. Haleluya. Nah selama perjalanan bangsa Israel kan saudara, mereka itu banyak pergumulan ini ya, harus mengadakan peperangan. Tetapi sepanjang mereka mau menurut dan mendengar Tuhan, maka mereka menjadi pemenang. Haleluya. Tapi kalau tidak saudara, nah mereka akan bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi begitu juga. Saudara mendengar harus menurutinya. Saudara mendengar firman Tuhan harus menurutinya. Amin. Nah supaya janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian kita lihat Yohanes 8 ayat 47. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Siapa berasal dari Allah? Katakan saya. Ya sungguh-sungguh, siapa yang berasal dari Allah? Katakan. Iya, haleluya. Nah ya, oleh karena anugerah Tuhan kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4, jangan lupa Sabtu kemarin saudara sudah dibicarakan. Sudah disampaikan, kamu berasal dari Allah anak-anakku ya, dan kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Jadi marilah saudara, nah jaga kehidupan saudara. Kalau saudara berkata ya, saudara beriman, saudara percaya bahwa saudara berasal dari Allah, ayo jaga hidupmu bahwa kamu itu berasal dari Allah. Hiduplah saudara ya, sebagaimana orang yang berasal dari Allah. Jadi berbeda saudara, perbuatannya, pola pikirnya, nah tingkah lakunya saudara harus berbeda. Saudara jaga sikap hidup saudara dimanapun berada, karena saudara berasal dari Allah. Amin. Barang siapa berasal dari Allah yang mendengarkan firman Allah. Nah ini ya, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Berarti siapa yang berasal dari Allah dia mendengarkan firman Allah. Siapa yang tidak berasal dari Allah dia tidak mendengarkan firman Allah. Dia tidak mau mendengarkan. Nah kalau saudara suka mendengarkan firman Tuhan, tentu saudara sudah betul benar berasal dari Allah. Tapi kalau saudara muak, bosan ya, jenuh, jemu mendengarkan firman Tuhan, mari selidiki hati saudara. Firman Tuhan berkata berarti kamu tidak berasal dari Allah. Nah ya, saudara perlu lagi datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, membukakan hati untuk firman Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, yuk Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. 1, 2 ya. Domba-dombaku, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lihat ya, tadi dikatakan siapa berasal dari Allah dia mendengarkan. Nah ya, dia mendengarkan firman Allah. Sekarang dikatakan domba-dombaku. Ya, domba-dombanya Tuhan itu mendengarkan suara Tuhan. Ya, kalau kita saudara domba berarti kita mendengarkan suara Tuhan, suara gembala. Haleluya. Ya. Nah, kalau kita tidak mau mendengar saudara, berarti kita bukan domba. Ya, mungkin masih apa saudara? Ya masih yang lain. Ya, masih kambing saudara yang suka menanduk, yang suka berontak, yang suka melawan. Nah ya. Nah, seperti itu saudara ya.
Tapi firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah ya, jadi selalu mau mendengarkan suara Tuhan, selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau dia menjadi dombanya Tuhan. Amin. Haleluya. Coba dulu tanya kiri kanannya, apakah saudara dombanya Tuhan ya? Tanya dulu kiri kanannya. Dan oke, apa jawabannya? Sampai dia menjawab. Satu orang yang bertanya, satu orang menjawab baru. Nah kemudian ini sebaliknya. Sudah? Sudah? Yuk ditanya dulu kiri kanannya lu, sungguh-sungguh nih. Apakah engkau dombanya Tuhan? Apa jawabannya? Iya, saya dombanya Tuhan. Katakanlah seperti itu. Udah? Tina sama Rindu sudah tanya. Siapa yang bertanya tadi? Tina, coba tanya dulu si ini. Udah kenal kan? Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Yuk kenalan dulu, ini dulu bersama kok nggak kenal. Kenal lah ya. Yuk kenalan dulu. Yuk Rindu dengan, iya harus kenalan lah. Jangan salam saja. Kalau belum kenal, kalau misalnya baru datang, ya. Kalau misalnya belum kenal, salam dan tanya namanya. Haleluya, sudah? Rindu dan Tina tadi sudah bertanya, saling tanya. Coba Rindu tanya dulu, Tina, apakah engkau dombanya Tuhan? Apakah jawabannya? Iya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kemudian Yeski dengan ini Yoga udah tanya tadi. Yeski udah tanya Yoga enggak? Coba tanya dulu. Tanya dulu ayo, serius yuk. Apakah engkau dombanya Tuhan? Iya, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Sekarang Erwin tanya dulu Nison, tanya dulu apakah engkau dombanya Tuhan? Iya katanya. Dia terpaksa menjawabnya atau memang dari hatinya? Jangan terpaksa ya, harus sukacita, haleluya. Iya, nah semua kita dombanya Tuhan, amin. Kalau kita dombanya Tuhan berarti kita mendengarkan suara Tuhan. Amin. Dan kemudian aku mengenal mereka ya. Jadi nah kalau kita dombanya Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Ini saudara. Nah ya. Jadi ada ininya, ada hubungannya. Haleluya. Kita mendengar suara Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Siapa mau dikenal Tuhan? Katakan saya. Iya. Nah siap enggak saudara dikenal Tuhan? Siapa siap dikenal Tuhan? Katakan saya. Udah siap kan? Haleluya. Kalau saudara dikenal Tuhan, nah Tuhan akan berbicara, menyampaikan isi hatinya nanti secara pribadi. Ya, bukan mungkin ya nanti Tuhan berkata, hai anakku, ya Pandita Yeskel, kamu harus menjadi hambaku. Nah, misalnya seperti itu ya, atau nanti kepada Windy, kamu harus menyerahkan hidup ya untuk melayani aku. Nah seperti itu. Nah kalau Tuhan mengenal saudara, haleluya, kita mendengar suara Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Kalau Tuhan mengenal kita masa Tuhan diam-diam saja. Kalau misalnya saudara ketemu di luar sana ya, ketemulah di mana. Kalau saudara saling kenal pasti saudara kan saling menyapa kan. Atau diam-diaman, aduh ada dia, aku pergi saja. Ada seperti itu. Misalnya, nah ya, misalnya si ini, Mince nanti ketemu sama Windy lah di luar sana. Ya, mungkin sama-sama inilah ya, sama-sama mungkin apa ya lagi bermain atau lagi sama-sama lagi makan bakso padahal nggak janjian. Nah, kan nggak mungkin diam-diaman, ya kan pasti kaget. Windy ternyata kau sini Mince kan nggak seperti itu. Haleluya. Nah ya, karena saling mengenal. Haleluya. Apalagi nanti duduknya satu meja masa diam-diaman. Kan lo ada yang salah itu berarti lagi musuhan itu ya. Nah ya. Tapi saudara kalau saling mengenal dari jauh saja. Kalau misalnya kita ada misalnya di mana ya saya katakan ya misalnya di Kaliurang. Ya sama-sama ini saudara lagi jalan-jalan misalnya. Padahal gak janjian tapi kan ketemu. Atau dari jauh aja, itu sepertinya Yuda, ya kan? Nah kan, kalau tahu seperti itu kan pasti dikejar. Yuda sini kan gitu, ya kan? Haleluya. Nah karena kenal kan nggak mungkin berdiam.
itu kok seperti si Erwin ya, lagi ngapain dia, kok duduk ya, yuk, kita datang yuk, kita sapa, kan seperti itu. Kenapa saudara? Kenal. Haleluya. Nah begitu juga, kalau Tuhan mengenal kita, Tuhan pasti berbicara kepada saudara. Gak mungkin Tuhan itu diam-diam. Jadi kalau saudara yakin, percaya bahwa Tuhan mengenal saudara, siap-siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menyampaikan isi hatinya, saudara juga harus siap untuk melakukannya. Haleluya. Oke, domba-domba aku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi mari kita mengikut Tuhan karena kita dombanya Tuhan. Amin. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji nama Tuhan ya. Kita tetap hidup dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari Tuhan. Tuhan akan menjaga kita karena kita adalah dombanya Tuhan. Dan tentu Tuhan itu menjadi gembala kita. Haleluya. Nah kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan seterusnya saudara, nanti saudara lihat di kitab Mazmur pasal berapa itu? Ya, Mazmur pasal 23, nah ayat 1 sampai 3 ya. Nah nanti saudara ya, karena kita dombanya, maka Tuhan adalah gembala kita, maka kita saudara akan dituntunnya ke air yang tenang, ya ke rumput yang hijau. Nah menyegarkan jiwa kita saudara. Oh luar biasa ya, dan tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari dari tangan Tuhan. Ya karena Tuhan terus menyertai kita, bahkan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Amin. Jadilah bagi kita semuanya ya. Jadi setan saudara tidak akan berkuasa untuk menjamah kita ya, mengambil kita dari tangannya Tuhan. Kalau kita menjadi domba Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan mengenal kita dan kita mengikut Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat saudara, apa dikatakan Ibrani 3:15. Ibrani pasal 3:15, 1-2 ya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah ya, jadi kalau saudara mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Nah saya percaya Tuhan sudah berbicara kepada setiap saudara ya, melalui firman Tuhan ini. Ya kan? Haleluya. Oke. Sekarang tanya dulu kiri kanannya. Nah apa yang disampaikan Tuhan kepada saudara? Yuk tanya dulu. Yuk. Ripan tanya dulu si Yunus. Yeski tanya Yoga, Erwin tanya Nison, apa ya? Nah melalui firman Tuhan ini apa yang sudah disampaikan Tuhan? Yuk Tina tanya Rindu yuk. Yang lainnya juga apa? Yuk, apa dikatakan Tuhan? Yuk Andreas tanya si Ripan juga, sudah? Apa yang disampaikan Tuhan? Karena dikatakan tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pasti Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya. Apa yang Tuhan sampaikan? Apa yang Tuhan sampaikan Ripan? Kalaupun belum selesai firman Tuhan ini, apa yang disampaikan Tuhan? Mulai dari awal sampai saat ini tadi, apa yang disampaikan Diori? Apa yang disampaikan Tuhan? Mendengarkan suara? Iya, haleluya. Nah ya, jadi mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Oke, puji nama Tuhan. Ini yuk, Ripan. Nah, apa yang disampaikan Tuhan? Melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan sampai saat ini, kalaupun belum selesai. Apa tadi? Apa tadi kita mendengarkan? Oke, puji nama Tuhan. Iya, haleluya. Nah ya, jadi kita ini seturut dengan
Ya kita haleluya. Kita ini hidup seturut dengan kehendak Tuhan ya. Oleh sebab itu mari kita memperlengkapi diri lagi ya. Nah seperti apa yang Tuhan mau. Oke Erwin. Yo Erwin. Erwin apa? Apa yang disampaikan Tuhan? Oke, kita anak muda harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Yang lainnya nanti nyusul ya. Jangan takut saudara. Itu mengajak saudara supaya sungguh-sungguh, supaya fokus. Tadi kan dari awal kan dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, baik-baik ya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi diingatkan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya jangan keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman ya. Jangan keraskan hati saudara ya, tapi mari saudara tunduk merendahkan hatinya. Katakan saja ya Tuhan aku mau. Nah seperti itu ya, haleluya, haleluya supaya nah Tuhan terus saudara akan memperdengarkan suaranya kepada setiap saudara. Ayo kita lihat saudara dari Ibrani. Pasal 5 ya, tadi pasal 3 sekarang pasal 5 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama ya. Sudah siap semuanya? Yuk, Ibrani 5 ayat 11 sampai 12, 1 2 ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah ini tadi, kenapa ini bisa terjadi? Karena lamban mendengar. Lamban saudara, lelet. Nah ya, kenapa? Karena enggak fokus. Ulangan pasal 1 tadi enggak dilakukan jika engkau baik-baik. Jadi kita harus jaga terus ya. Jaga terus perhatian kita. Haleluya. Jangan mau saudara kita ya ada duduk di sini. Saudara duduk di sini tapi pikirannya entah kemana-mana. Pikirannya ke kos, aduh gimana ya. Tadi udah aku kunci enggak kamarku ya. Aduh tadi ada makanan nih. Sudah aku tutup enggak tadi ya. Nanti kalau disemuti gimana ya. Aduh nanti aku makan apa ya. Nah jangan begitu, haleluya. Aduh kok lama sekali badai ini ya, padahal aku udah janjian nih, jam 8 aku sudah janjian ini dengan temanku karena aku diajak makan. Tidak seperti itu, haleluya. Jadi kalau saudara ada di sini fokus, amin. Nah ya, supaya Ibrani 5:11 sampai 12 ini tidak terjadi dalam hidup saudara. Nah ya, dikatakan tetapi tentang hal itu banyak yang harus kami katakan ya. Sebenarnya banyak yang mau disampaikan Paulus ini kepada jemaat Ibrani. Ya, mau diajari, mau diperlengkapi, ya, jemaat yang di Ibrani ini. Tetapi saudara Paulus ini mengalami kesusahan, kesulitan. Karena apa? Ini tadi jemaat Ibrani lamban untuk mendengar sehingga mereka susah untuk mengerti, susah untuk memahami, ya, apalagi untuk dilakukan. Makanya hidupnya enggak berubah. Tidak ada perubahan. Nah di sini makanya Paulus berkata, seharusnya kalau kamu itu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, tidak hanya menjadi pendengar. Berarti sudah menjadi pelayan, sudah berdiri di depan ini menyampaikan firman Tuhan. Kalau ditinjau dari sudut waktu, berarti sudah lama dia ikut Tuhan. Ya, bukan jiwa baru lagi. Mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun. Nah ya, tetapi saudara enggak ngerti-ngerti juga. Enggak mengerti-mengerti juga, kenapa ini enggak fokus. Enggak membukakan hati untuk firman Tuhan. Ya, enggak menyambutnya dengan sukacita, tidak dengan penuh kerinduan, masih dengan terpaksa. Ya, masih mungkin dengan sungut-sungut saudara. Nah, makanya terjadi seperti ini ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, padahal banyak ya. Banyak mau disampaikan, banyak yang mereka dapat ini dari Tuhan untuk membangun jemaat Ibrani ini. Tapi mereka mengalami kesulitan untuk menyampaikan. Kenapa saudara? Satu topik saja disampaikan mereka enggak ngerti. Ya,
enggak melakukan. Kenapa? Dilihat saudara enggak ada perubahan dalam hidupnya. Yang malas tetap malas, yang lelet tetap lelet, yang pemarah tetap pemarah. Ya, nah saudara ya, yang ini yang enggak suka berdoa tetap enggak suka berdoa. Nah tetap terjadi hidupnya seperti itu. Nah ya jadi makanya, nah ini tadi Paulus ini tadi saudara kesulitan. Kenapa ini terjadi? Nah ini tadi kenapa? Lamban untuk mendengar. Tidak sungguh-sungguh, gak mau baik-baik mendengar. Mungkin nganggap remeh saudara ya. Atau berbicara, disampaikan firman Tuhan dari depan. Yang satu lah bisik-bisik, yang satu mengganggu, yang satu ngantuk lah, yang satu ngerjakan yang lain, yang satu pikirannya kemana-mana. Nah ini tadi. Akhirnya apa saudara? Tidak mengerti apa-apa. Ikut Tuhan memang terus, datang ibadah. Ya, tapi dilihat, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi enggak terjadi. Enggak terjadi saudara. Ya, jangan pengajar untuk jadi pelayan pun enggak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kamu bahkan dikatakan kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Masih dasar-dasarnya terus. Padahal sudah 10 tahun, 15 tahun ikut Tuhan. Masih dasarnya. Bagaimana dengan kepastian keselamatanmu? Apakah engkau sudah yakin engkau sudah diselamatkan Tuhan? Masih itu saja. Bagaimana doamu? Bagaimana pembacaan firmanmu? Bagaimana? Nah apakah engkau sudah bebas dari manusia lamamu? Nah masih itu saja saudara ya, masih dasar-dasarnya saja. Bahkan dikatakan dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Nah ya, jadi saudara ini ya firman Tuhannya itu ringan-ringan saja. Kalau makanan keras ya untuk mengajar, untuk bebas, untuk lepas dari dosa, menyerahkan hidup kepada Tuhan, bayar harga menyangkal diri. Wah mereka gak ngerti saudara, bisa lari nanti keluar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena lamban mendengar, tidak sungguh-sungguh mendengar. Ya, makanya saudara, nah ini terjadi dia tidak mau bukakan hati. Jadi tetap nggak ngerti. Ya, apa itu bayar harga? Apa itu menyangkal diri? Nah, kalau disuruh bayar harga menyangkal diri, loh, kok bisa begitu? Nah, kenapa harus begitu ya? Hidupku kok diatur ya? Yang punya hidup kan aku. Nanti bisa saudara seperti itu. Nah kenapa itu terjadi? Karena lamban dalam hal mendengarkan. Ulangan 28 ayat 1 tadi tidak dikerjakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Enggak mau baik-baik saudara. Enggak mau sungguh-sungguh, enggak mau fokus. Nah ya jadi terjadilah seperti ini. Kiranya enggak terjadi bagi pemuda-pemudi GKI Immanuel Yogyakarta. Haleluya. Nah semuanya baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Amin. Semuanya fokus sungguh-sungguh ya. Haleluya. Sehingga semuanya mengerti, memahami, mengerjakan, melakukan, bertumbuh saudara dan menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Karena kedatangan Tuhan ini sudah semakin mendekat ya. Kita harus antusias, kita harus saudara mempersiapkan diri. Kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kalaupun saudara masih muda, kalaupun nah saudara harus mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara. Mungkin di masih selagi saudara masih hidup, ada yang ini tadi ya, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Walaupun itu saudara kerjakan, tapi yang paling utama jangan dilupakan, yaitu perkara roh. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi setiap pemuda-pemudi, ayo sungguh-sungguh mendengarkannya ya. Tidak lamban dalam hal mendengar. Supaya saudara bisa bertumbuh, menjadi dewasa, bahkan melayani Tuhan. Semakin mengerti lagi perkara-perkara roh. Jadi kalau saudara diajari, diingatkan firman Tuhan, saudara mau mengikutinya, mau mengerjakan dan mau melakukannya. Amin. Puji nama Tuhan, biar itu jadi. Haleluya. Oke, seperti Yakobus 1 ayat 19. 1, 2 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Maksudnya saudara dengarkan dulu baik-baik ya, sampai info itu selesai. Jangan info itu belum selesai saudara sudah menjawab, ya sudah mengambil kesimpulan, tentu salah. Seperti yang saya katakan tadi, ada. Nah,
Nah soal disampaikan, ayo 16 kali 2, langsung jawab 32. Padahal belum sampai di situ, 16 kali 2 dibagi 2. Nah kan beda, 16 kali 2 32 dibagi 2 menjadi berapa? 16 lagi. Ya kan? Nah tapi karena tadi saudara, nah belum selesai, dia sudah menjawab akhirnya salah. Nah ya makanya dikatakan, dikatakan ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, berarti baik-baik. Nah dengarkan semuanya saudara, pahami, mengerti dahulu. Haleluya. Tapi lambat untuk berkata-kata. Setelah selesai saudara mendengar, mendapatkan info, baru saudara berkata-kata atau saudara untuk menjawabnya. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Dan juga lambat untuk marah. Ya jangan langsung marah. Ya padahal saudara belum selesai infonya. Ya. Nah saudara sudah, loh kok bisa begitu dia berkata. Nah padahal saudara masih ada lagi infonya. Nah bukan seperti yang saudara simpulkan. Nah ya, tapi perkataan itu sebenarnya perkataan yang membangun atau memberkati. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi biarlah saudara dibiasakan ya untuk mendengar dengan baik. 1 Yohanes 4 ayat 6. 1-2 ya. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, nah sebelum sampaikan ini 1 Yohanes 4 ayat 6 ini saya sedikit saudara ya. Karena ada seseorang itu memang saudara punya latar belakang seperti itu ya. Maksudnya sebelum ini selesai seorang itu menyampaikan perkataan sudah dipotongnya, ada memang ya. Langsung saudara dia menjawabnya ya. Nah jadi akhirnya membuat dia salah, tidak benar ya. Jadi info yang sepenuhnya itu tidak dia dapatkan. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Semoga tidak ada di antara saudara seperti itu. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi siapa yang mendengarkan? Nah, mendengarkan hamba Tuhan ya. Karena saudara apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu tentu berasal dari Allah. Saudara, itu adalah apa? Roh kebenaran ya. Tapi barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan. Itulah roh yang apa saudara? Yang menyesatkan. Oke, mari biar kita ini ya selidiki hati kita. Nah ya, kalau saudara kita belum sepenuhnya, kalau saudara belum sepenuhnya suka firman Tuhan, belum sepenuhnya suka mendengarkan firman Tuhan, saudara harus keluar dari sana. Maksudnya saudara, nah dari tabiat atau karakter itu, ya jangan saudara teruskan. Nanti akhirnya lama-lama apa? Saudara pun mengeraskan hati untuk firman Tuhan. Ya, membuat saudara nggak mengerti akan firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, saudara harus keluar dari sana. Minta saudara ini ya. Nah hati yang suka akan firman Tuhan, hati yang suka untuk mendengarkan firman Tuhan, hati yang suka untuk mendengarkan suara Tuhan. Biar itu jadi bagi setiap saudara. Amin. Sehingga apa yang disampaikan membuat saudara mengerti dan saudara sukacita untuk mengerjakan dan melakukannya. Bukan terpaksa ya. Karena dengan mengerjakan melakukan firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan hidup saudara. Nah ya, kalau tidak saudara hanya mendengar saja tidak akan terjadi nanti perubahan dalam hidup saudara. Haleluya. Yuk sedikit lagi, Wahyu 1 ayat 3. 1-2 ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Nah ya, jadi Tuhan mengajak kita saudara karena waktunya sudah semakin mendekat. Karena waktu kan berjalan terus ya. Waktu berjalan terus saudara. Nah kita saja kadang-kadang ini ya menganggap nggak apa-apa kok masih lama. Nah, kenapa? Nah, kita memakai mata jasmani kita, ya. Nah, seolah-olah saudara nggak ada perubahan,
Nah masih lama kok, masih lama. Nah ternyata waktunya sudah semakin mendekat. Ya, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin mendekat. Maka dikatakan berbahagialah yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Jadi Tuhan mau saudara kita mendengar dan kita menurutinya. Amin. Kita mendengar dan mematuhinya, melakukannya. Ya, karena waktunya sudah dekat. Jadi kita ini dipersiapkan. Ya makanya saudara maksudnya ini ya diperlengkapi dengan firman Tuhan. Nah supaya saudara bisa mendengar, oh begitu toh, begitu hidup anak Tuhan ya, begitu yang Tuhan mau ya, begitu yang Tuhan inginkan ya dari hidup saya. Saudara pun melakukannya. Haleluya, berarti dipersiapkan, amin. Supaya hidup saudara itu semakin berkenan kepada Tuhan. Karena waktunya sudah dekat. Jika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita sudah memenuhi persyaratan untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadilah bagi setiap saudara. Yuk bergairah terus ya untuk hidup dalam Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Yuk ayat terakhir. Satu dua ya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lihatlah ada berkat yang luar biasa yang Tuhan Yesus sediakan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yuk mengetuk pintu hati saudara melalui firman Tuhan ini juga. Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan ini dan membukakan pintu hati saudara, maka Tuhan akan masuk mendapatkannya. Haleluya. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah ya, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah Tuhan akan bersama-sama dengan kita hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Nah kenapa saudara kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau membukakan hati kita saudara ya. Sehingga nah Tuhan akan masuk mendapatkannya. Dan kita akan bersama-sama dengan dia dan ia akan bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Jadi sangat penting sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mendengarkannya dengan baik-baik. Haleluya. Nah ya, jadi belajar pemuda-pemudi pada saat firman Tuhan disampaikan, ayo sungguh-sungguh saudara persiapkan hidup saudara, persiapkan hatinya. Nah ya, fokus saudara untuk firman Tuhan supaya saudara bisa mengerti. Amin. Ya, sehingga saudara bisa mendengarkan dengan benar dan saudara akan bisa melakukannya juga dengan benar. Maka segala berkat ini akan mendatangi saudara ya. Sabtu depan kita akan teruskan karena banyak berkat Tuhan yang akan disediakan Tuhan ya. Nah ya, karena dikatakan tadi Ulangan 28 1-2, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hari ini sampai di sini saja dan kemudian nanti saudara dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara bisa baca nanti di rumah Ulangan 28. Banyak sekali berkat-berkat yang Tuhan Yesus sediakan. Tapi diawali jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik. Jadi sangat penting sekali saudara untuk mendengarkan suara Tuhan. Sangat penting sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka berkat-berkat yang sudah Tuhan Yesus sediakan itu akan menjadi milik saudara. Amin. Puji nama Tuhan, biar itu jadi ya. Bagi setiap pemuda-pemudi, oleh sebab itu saudara berikan hatimu, berikan hidupmu untuk Tuhan, untuk firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan telingamu senantiasa saudara untuk mendengarkan suara Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah supaya saudara melakukannya dan mengubahkan hidup saudara, bahkan segala berkat yang Tuhan Yesus sudah sediakan itu akan menjadi milikmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai di sini. Firman Tuhan kita akan sambung Sabtu depan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Lawatan Tuhan sudah terjadi bagi setiap pemuda-pemudi. Bahkan kebenaran-Mu Tuhan Yesus
bekerja terus dalam kehidupan mereka. Bawa kami lebih dalam lagi kepadamu Tuhan. Satu hal yang kurindukan, haleluya, kita mengangkat hati kita dan tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjadi kerinduan kami. Firman-Mu itu yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan segenap hati kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
bagikan, yang kami dambakan dalam segenap kehidupan kami. Kami mau mendengarkan Engkau Tuhan Yesus. Kami membukakan hati kami. Kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan akan suara-Mu. Biar Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami mendengarkannya dengan baik-baik Tuhan. Memberikan hidup kami kepadamu. Memberikan hidup kami Tuhan Yesus kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kami tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Dan kami mau menurutinya. Kami mau mematuhinya Tuhan. Masa muda kami persembahkan kepadamu. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Amin. Bagi setiap pemuda-pemudi ini. Nyatakan isi hatimu. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Dalam hidup mereka. Dan mereka mau mendengarkannya. Mereka mau mendengarkannya. Mereka mau merendahkan hatinya. Membukakan hatinya. Bahkan mereka mau mematuhinya. Terima kasih Bapak. Mari pemuda-pemudi angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Mari persembahkan hidupmu pada Tuhan. Bapa yang di sorga, ini pemuda-pemudi yang mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sudah memilih mereka. Engkau menetapkan mereka Tuhan untuk menjadi milik-Mu. Mereka siap untuk mendengarkan suara-Mu. Mereka mengerti Tuhan, mereka memahaminya. Dan mereka melakukannya dalam nama Yesus. Jadilah bagi setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Karena waktunya sudah dekat. Roh pengertian itu mengalir bagi setiap pemuda-pemudi ini dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, sehingga hidup mereka berarti. Hidup mereka menjadi berkat. Hidup mereka memuliakan Engkau Tuhan. Hidup mereka berbuah. Bertambah-tambah Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak biasa-biasa. Terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Karena mereka mendengarkan firman-Mu. Dan mereka melakukan, mereka mengerjakannya. Dengan tidak menunda-nunda. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa yang sorga. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Segala pecahan setan kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kebebalan, kekerasan hati. Tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Lepaskan setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Roh Tuhan bekerja terus dalam kehidupan mereka, memimpin, membawa mereka kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi, remaja. Haleluya. Kita lanjutkan. Cara kita minggu depan kita akan bawa jiwa baru ya. Supaya ada jiwa baru yang diperdamaikan. Yuk kita lanjut, kita dengarkan pengumuman. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman kita saudara. Pengumuman yang pertama, ibadah Minggu Raya pagi dan ibadah Minggu Raya sore kita di tempat ini, di Rumah Makan SNI lantai 2, Jalan Ayam Sangaji. Buat ibadah Minggu Raya pagi kita dimulai jam 8 pagi dan ibadah Minggu Raya sore jam 5 sore. Mari kita semua yang sudah hadir pada hari ini untuk kita kembali hadir di ibadah Minggu Raya pagi maupun ibadah Minggu Raya sore kita. Haleluya. Untuk training dasar rohani Kristen TDRK minggu ini hanya diadakan di hari Selasa saja saudara, di tanggal 18 Maret 2025 saudara, jam 6 sore di Pastori di Gang Ontorejo, Prayan Wetan saudara. Mari setiap pemuda-pemudi remaja yang sudah mengikutinya untuk tetap setia dan menyelesaikan TDRK-nya, tetap semangat. Haleluya. Kemudian ibadah pemuda-pemudi remaja kita seperti luar biasanya minggu depan saudara, jam 6 sore sudah dimulai. Mari kita semua untuk hadir dengan tepat waktu lagi untuk beribadah. Kemudian pembekalan baptisan air saudara bersamaan dengan peserta TDRK di hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 jam 6 sore, masih tempatnya di Pastori. Kemudian ada pengumuman penting juga saudara, ada baptisan air di hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 jam 10 pagi di kolam baptisan Rumah Doa Emalta di Kaliurang.
Kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah pemuda-pemudi remaja jam 3 sore di Rumah Doa Emalta Kaliurang. Mari kita semua dari setiap wilayahnya untuk kita bersama-sama bekerja sama untuk membawa jiwa-jiwa baru dan juga setiap teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini. Haleluya. Sampai di sini pengumuman kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu kepada para pelayan-pelayan persembahan untuk bisa mengambil bagiannya di di depan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat firman Tuhan yang sudah kami terima di hari ini. Bapa, biarlah Tuhan kami terus tetap setia Tuhan, kami terus memperlengkapi hidup kami Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat ibadah pemuda-pemudi remaja hari ini Tuhan, yang sudah Kau berkati Tuhan, yang sudah Kau curahkan berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami hendak memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami Tuhan, baik dalam kehidupan kami Tuhan, baik keluarga, orang tua Tuhan, pekerjaan kami, perkuliahan kami, studi kami, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersih hati kami menolak segala pekerjaan iblis, segala keberatan hati, roh sungut-sungut menggerutu untuk memberikan persembahan. Dalam nama Yesus tidak dapat menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, layaklah kita berikan syukur kepada Tuhan sebab Dia sudah menciptakan, menjadikan kita serupa dengan Dia. Haleluya, haleluya. Nah, mari kita semua coba tepuk tangan, kita muliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita nyatakan kebesarannya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Dari semula diciptakannya, kita serupa dengan Dia. Dengan yakin katakan, dari semula ditetapkannya, kita segambar dengan Dia. Dengan imanmu serukan, bagi kita Dia beri kuasa untuk kalahkan dunia. Mari semuanya bangkit, bangkit dan majulah dengan kuasanya. Sebab kita pastikan menang. Para pemenang, kepalkan kedua tangannya. Sebab kita pastikan menang. Serukan, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Itulah hidupku di dalam Dia. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Itulah hidupku di dalam Dia. Serukan, itulah hidupku di dalam Dia. Itulah hidupku di dalam Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lebih daripada pemenang, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang sorga, terpujilah nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang sudah memberkati ibadah pemuda remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyembahan, musik sudah kami bawakan Tuhan. Biar yang menjadi persembahan yang harum, menyenangkan Kau dan berkenan atasnya. Kebenaran sudah disampaikan, tentulah setiap pemuda-pemudi sudah menerima dengan sukacita. Mereka diberkati, dikuatkan, diteguhkan dan diperlengkapi. Bahkan mereka melakukannya dengan tidak menunda-nunda. Dalam nama Yesus jadi bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa yang sorga untuk setiap pemuda-pemudi sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini. Apa yang mereka kerja lakukan tidak sia-sia, semuanya Tuhan perhitungkan. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan dan kami percaya Sabtu depan tentu semakin luar biasa. Ibadah pemuda remaja
ini Tuhan, karena semua memiliki roh yang menyala-nyala, semua terbeban, semua mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Kekuatan, kesanggupan daripada Tuhan mengalir bagi setiap pemuda-pemuda remaja untuk ambil bagian di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Besok hari kami akan datang ibadah lagi, ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh kerinduan. Dan tidak satu pun di antara kami yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi kami semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Terima kasih Bapak, sebentar nanti kami akan pulang untuk menyertai kami. Perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, bahkan selesai ibadah ini nanti Tuhan akan diadakan game biar semuanya bersuka cita, semua ambil bagian. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, roh jahat, setan, penipu, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengajak, pencuri, perampok, dan cemas, pelanggaran, penyakit, kelemahan tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Kami usir semua di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini Maranatha sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan semuanya duduk. Haleluya.